Tapi harga apa-apa sekarang naik, Pertamax. Ketika gajimu dikit, gayamu setingginya setinggi langit. Nah, itu bahaya bos. Beli itu sesuai kebutuhan aja. Kalau nggak butuh, ya nggak usah beli. Iya. Rick, udah siap belum? Jalan-jalan. Enggak. Gak ada uang nih. Nih, Nggak jadi pergi kita? enggak. Kenapa? Nih, baru gajian ya. Tapi sudah harus menentukan strategi gimana biar bisa hidup sebulan ke depan nih dengan gaji-gaji imut ini ya. Kan saya karjimut ya Pak ya. Tapi kenapa kok Memang murung gaji sekali mukamu itu? Ya gimana nggak mumet nih, merencanakan keuangan sebulan ke depan biar bisa hidup. Udah malah mau ngajak jalan-jalan. Nggak ada. Kan kita udah janji bro sama teman-teman juga. Tapi harga apa-apa sekarang naik. Pertamax, BBM. Emang bensinmu pakai pertama? Pakai lah, pakai. Oh iya, ada makanya efek domino juga sih ya. Iya, kantong-kantong keuangan buat jalan-jalan jadinya maksudmu berkurang karena ini menipis, buku tabungan menipis terus nggak mau jalan-jalan kita. Ya, nggak ada nih uangnya nih. Disimpan dulu buat jalan-jalan. Nantilah, yang penting hidup dulu bro. Indis ekonomi. Ya, yang penting mah. Tapi ini masih ada tabungannya kan, masih isi kan itu? Masih kan? 10.000 Kak. Ya. 10.000. Punya pinjol nggak lu? Alhamdulillah nggak. Utang enggak. Aman lah ya. Aman. Udah emang harusnya kayak gitu anak muda mah. Ya. Nggak usah khawatir bro, masih muda mah. Yang penting selama kita nggak punya utang ya, anak muda itu nggak main pinjol, oke? Judol. Flexing, nggak judol. Ini masih mending ini. Alhamdulillah itu udah standar bare minimumnya tuh kayak gitu. Yang penting nggak main pinjol, anak muda tuh nggak main apalagi judol. Udah aman hidupmu, tentram. Ya tentram ya, tapi juga ya khawatir gini ya, gimana ya lagi. Semuanya tuh naik tuh. Ya apalagi ODGJ emang beda sih. Apa tuh? Orang dengan gaji Jogja. Udah karjimut, ODGJ, ODGJ. Orang dengan gaji Jogja. Sama orang dengan gentik Jawa. Itu. Beda lagi. Mas-mas Jawa. Ya sini nih, makanya ngatur keuangan nih harus pintar-pintar. Aku kira tadi aku keluar udah ready lu. Enggak, nah ini nih harus pintar-pintar ngatur keuangan sekarang tuh. Kalau kamu ngatur keuangannya emang gimana? Bisa nih dengan harga-harga yang makin naik. Terus ngopi setiap hari itu kayaknya story-nya ngopi setiap hari. Itu gimana? Ngopi itu adalah standar hidup, Bos. Kalau nggak ngopi kita, standar hidup saya, otak saya tidak bekerja. Oke. Jadi kalau nggak ngopi ini tidak produktif. Artinya itu adalah standar hidup yang harus dipenuhi. Kalau saya ya. Lah, ngopi di kafe. Ya kadang di kafe, kadang iya. Ngopi di kafe sama bikin sendiri. Mending bikin sendiri. Mending di kafe lah. Kalau bikin sendiri nanti ekonomi, bro. Iya, kalau bikin sendiri nanti harus bikin beli alatnya, beli beansnya gitu. Orang yang suka kopi tuh Pak, nggak mungkin Pak bikin kopi sendiri di rumah yang enak gitu terus puas tuh. Jarang. Padahal kopi tinggal yang sasetan nih buka. Kalau nggak yang bubuk tuh tuang. Kasih gula kalau mau, kasih air panas, aduk-aduk. Udah. Iya itu sih. doang. Berapa itu coba? Satu saset yang besar paling misal 50.000 bisa buat 5 kali. Lah, itu satu minumnya 10.000. Kalau di kafe berapa ribu itu? Memang kalau di Jogja 25.000 sih. 25 kan rata-rata kan. Nah, makanya apalagi sekarang tambah apa-apa naik, ngatur keuangannya ini makin susah. Ya kalau aku ya, walaupun dengan pendapatan Jogja sih masih bisa nabung. Masih bisa ya? Iya, masih bisa bersosial dengan baik. Nyatanya juga aman aja, nggak punya utang juga. Nah, aku pernah dengar tuh, bahkan orang-orang yang dengan mungkin gajinya lebih sedikit, tapi bisa lebih saving daripada mungkin orang di luar kota yang lain gitu, kayak di Jakarta. Mungkin pendapatannya lebih gede, tapi ternyata banyak yang nggak bisa nabung loh. Ya karena lifestyle sih. Oh iya ya? Lifestyle sih menurutku. Ya ada sih temenku itu. HP-nya lebih ya sama-sama buah sih, merek buah sih.
Cuman kan yang lebih tinggi nih levelnya, serinya lebih. Yang lagi ngetren sekarang itu yang warna oranye ya. Nah, terus motornya juga Fastmax tapi kemarin pinjem duit dulu katanya. Terus buat apa? Iya. Jangan berarti. Nah itu menurutku salah satu gaya hidup ya. Iya, salah satu yang membuat orang-orang nggak bisa nabung tuh itu sih. Ya biasa aja gitu loh. Kita kan, ya menurutku ya level ekonomi kita daripada teman-teman yang lain yang belum UMR gitu ya. Itu menurutku kita jauh lebih safe sih. Walaupun sama-sama ODGJ ya. Kenapa? Karena mungkin kita tidak terhimpit dengan kebutuhan di rumah, misal. Kan ada tuh sandwich generation itu kasihan banget tuh. Mereka dengan pendapatan yang nggak terlalu banyak, harus nanti ngurus keluarganya. Nah itu kita perlu doakan dan perlu kita bantu, kita bentuk environment-nya biar mereka bisa mendapatkan environment yang baik, pekerjaan yang baik, dan juga pendapatan yang lebih baik gitu. Nah kalau misalkan kita di kondisi yang oke-oke aja ya menurutku sangat wajar dan sangat mungkin untuk bisa nabung. Yang aneh adalah ketika gajimu dikit, kayamu setingginya setinggi langit. Nah itu bahaya bos. Itu juga harus hindari ya sama ya teman-teman yang mungkin masih muda gitulah ya. Biasanya kan haus validasi, terus mencukupinya dengan gaya hidup yang tinggi, memenuhi standar. Padahal keuangannya ini nih nggak sampai gitu kalau untuk membeli. Jadi sih. Malah kalah sama gengsinya ya nggak sih? Iya sih, menurutku itu. Bahkan malah ya nggak tahu ya, setiap tongkrongan kan pasti beda ya gengsinya yang dibawa kan. Mungkin ada apalagi gengsi yang lebih parah tuh kalau misalkan satu tongkrongan itu judul semua tuh. Oh itu bahaya sih. Yang nggak pernah judul pasti ntar ikut-ikutan dan bahkan dampaknya kan ngeri banget ya. Ya, nah aku nggak tahu sih yang tadi aku sebutin ya temanku yang tiba-tiba ngechat. Ya ini bukan teman dekat sebetulnya, teman yang agak jauh. Beda sama circleku yang di luar yang sering ngopi bareng gitu. Iya. Alhamdulillahnya mereka nggak main pinjol, nggak apa gitu. Kita ketika ngobrol nongkrong itu ya ngobrolnya ya sesoal hal-hal yang sifatnya produktif, kerjaan gitu-gitu. Ya jadi pun kalaupun nongkrong keluar duit tetap ada income yang masuk gitu. Iya ya. Nah itu tuh sama tuh aku juga kayak gimana caranya biar sekarang itu pengeluaran nggak lebih banyak daripada pemasukannya, jadi tetap lebih besar pemasukannya, jadi bisa saving. Iya. Makanya itu tadi ini harus semakin bisa diatur biar ada savingnya. Ya yang pasti memang standar hidup tuh kalau di daerah tuh kan beda-beda ya. Cuman menurutku mindset itu penting sih. Kenapa? Misal kalau dulu orang tua kita itu kan nyuruh kita tuh ya kalau mau kaya ya nabung gitu ya. Ya, kalau sekarang apa yang mau ditabung, orang duitnya nggak ada. Tapi menurutku gimana ya? Mau seterbatas-terbatasnya duit ya. Kalau misalkan kita pinter mengelolanya, misal tadi kita udah selamat dari generasi sandwich itu tadi. Ya ini personally ya, bukan ngomongin kalau misalkan aku ahli ekonomi, bukan. Karena ini pengalaman pribadi aja. Biasanya orang yang udah punya kematangan dalam mengatur kebutuhan dan juga mengatur nafsunya dalam spending uang, itu lebih nyaman hidupnya. Kenapa? Karena dia udah tahu mana hal-hal yang sifatnya prioritas. Ini handphone ini dari tahun 2023. 2023. Sekarang masih tak pakai. Sedangkan teman-temanku udah ganti semua. Nah, mungkin kebutuhannya beda. Nah, aku merasa ini udah cukup gitu. Misal, terus baju yang murah-murah aja juga nggak apa-apa kok. Sekarang di Indonesia juga banyak kok brand-brand yang bagus dan murah. Daripada nge-thrift. Iya. Barang bekas. Nah itu tuh yang hal-hal yang sebenarnya aku juga udah lakuin ya. Dari lulus SMA karena aku udah nggak dikirimin uang tuh. Jadi ngerantau dan nggak dikirimin uang. Jadi benar-benar ngelola uang sendiri. Ya. Nah salah satu hal yang tak terapin biar bisa ada tabungannya nih setiap bulan. Itu kayak gitu. Beli itu sesuai kebutuhan aja. Kalau nggak butuh ya nggak usah beli. Iya. Dan kalau ada hal yang kepengen itu biasanya misalnya lagi ke toko buku ya, terus biasanya di toko buku itu kan ngejual hal-hal perintilan-perintilannya tuh yang lucu-lucu, entah dari pin, dari gantungan kunci atau pajangan-pajangan. Nah itu biasanya nunda beli. Nunda belinya adalah kayak dengan ya udah di situ lama ngeliatin aja, ntar juga lama-lama bosen. Nah aneh banget. Ya saking sebenarnya apa sih ada istilahnya gitu loh.
menunda kesenangan. Iya, menunda kesenangan. Jadi kayak biar nggak impulsif ya, yang beli asal beli kayak gitu. Karena nggak ada duitnya. Nah sebenarnya, duitnya ada tapi lebih baik untuk hal-hal yang lain. Oh iya, aku gitu. sepakat Makanya sih. yang penting kan punya tabungan. Caranya biar punya tabungannya itu kayak gitu. Bener. Jadi tetap bisa hidup gitu ya. Nah, dan yang paling penting adalah investment, Pak. Sekarang itu investment. Kan sekarang udah mulai tren tuh, anak muda itu ya invest gitu. Nah, tapi kalau menurutku investasi itu jangan dulu dilakukan kalau fondasinya belum kuat. Jadi jangan sampai kita buru-buru investasi tapi ternyata fondasinya belum kuat. Nah, fondasi yang kuat itu misalkan punya dana darurat, tahu mana uang dingin, uang panas. Nah, terus yang lebih dasar lagi itu tahulah alur keluar masuk keuangan sendiri. Jangan sampai kayak misalnya habis gajian langsung diinvestasiin lah gitu kan. Misal diinvestasiinnya ke saham ataupun apapun itu. Sedangkan kita sebenarnya nggak punya tabungan uang dingin ini. Jadi yang kalau misalkan ada hal-hal yang urgent itu bisa langsung tercover. Tapi emang kamu udah main saham ya? Usiamu berapa sekarang? Enggak, aku belum punya. Oh, kenapa? Ya itu karena aku masih ngemantengin fondasinya dulu itu. Jadi iya sih. Aku juga sepakat sih. Tabungan, dana darurat, uang dingin, uang panas, itu tuh pokoknya ya banyak lah ya sekarang ilmu buat mempelajarin itu gitu. Nah aku pun masih belajar. Jadi baru ntar main ke investasi yang. Berarti udah punya tabungan 2 miliar belum? Udah. Udah. Belum lah. Ini aja masih nyatetnya kayak gini. Iya. Ya. Belum. Jadi nggak apa-apa kan usia 25 tahun nggak punya duit 25 miliar tuh. 2 miliar tuh. Ya nggak apa-apa. Kecuali kalau wajar nggak sih? Anaknya Elon Musk gitu lah. Baru. Atau misal orang yang nipu gitu ya. Ya emang udah dari lahirnya kaya atau emang udah dari lahir kaya itu wajar ya. Tapi kalau investasi orang-orang yang mulai dari nol, orang tuamu biasa aja, di usia 25 tahun nggak punya duit 2 miliar itu nggak apa-apa. Iyalah, emang harus banget ya. Iya. Nggak kelihatan sukses juga nggak apa-apa. Ketenteraman hati itu penting, Bos. Yang penting kamu nggak punya utang aja udah bersyukur di era yang sekarang ya. Tapi nih, kan tadi aku bilang emang belum punya investasi. Cuman investasi itu ya nggak cuman sekedar saham, reksadana dan sebagainya sebenarnya. Apalagi usia kita 25 tahun. Ya, investasi itu juga ada yang bentuknya istilahnya itu leher ke atas. Ya, investasi leher ke atas. Investasi leher ke atas. Itu terutama untuk teman-teman yang masih usia 25 tahun ke bawah gitu ya. Jangan buru-buru pengen punya aset banyak, pengen punya tabungan banyak gitu. Yang penting dimatangkan dulu fundamentalnya. Salah satunya adalah tadi misal pendidikan. Atau nanti pengetahuan tentang pengelolaan uang. Iya. Atau kalau aku nih ya, biasanya investasi leher ke atas itu yang paling mahal adalah jajan buku, Pak. Jajan buku, jalan-jalan. Jalan-jalan ini bukan kayak yang kita main-main ya, tapi pergi ke luar daerah, melihat situasi dan kondisi di luar daerah kita, mempelajari apa yang ada di sana gitu. Itu sih pengalaman yang mahal ya, dan itu sebuah investasi besar yang bisa kita tabung untuk masa depan. Gitu sih. Nah yang banyak orang kecelik tuh kayak. Kecelik itu dalam bahasa Jawa tuh kayak salah jalan gitu ya. Iya. Kecelik itu. Nah itu yang kayak tadi kita sebutin awal tuh terkait pinjol tuh. Kan banyak banget ya orang-orang yang sekarang itu gampang terpapar. Apalagi aksesnya kan gampang kan. Ketika kita tahu trennya sekarang di Indonesia itu kan, nah biasanya kan banyak iklan pinjol kan. Nah itu tuh yang salah satunya sebenarnya bahaya dan harus dihindari. Ya, di Indonesia sekarang trennya naik terus, Bos. Oh iya. Setiap tahun 25-26% peningkatan pinjol, dan sekarang 2026 ini udah 102 triliun total pinjaman online tuh. Gila ya itu. Itu kan valuasi yang sangat besar. Dan kalau misalkan ya sayangnya yang ngetren suka pinjol itu kan anak-anak muda ini. Iya, yang kayak tadi ya, kalau kebanyakan pinjol itu tuh kan dampaknya itu bisa berkali-kali lipat karena bunganya nggak sih? Misal kita pinjolnya 1 juta, wah nanti kembalinya itu bukan 1 juta itu. Bisa 2 juta, 3 juta bahkan. Kemarin aku tuh ada konten yang seorang ibu, kasihan banget itu, dia ngumpulin uang receh belasan juta untuk itu ngelunasin utang pinjol anaknya. Nah itu. Iya sih. Apalagi kalau misalkan masih anak-anak itu belum nanggung
belum punya tanggungan lah yo. Usia 20 tahun ke bawah itu kan ibaratnya baru lulus SMA. Iya, nah makanya itu penting banget buat pengelolaan keuangan dan ya selain pengelolaan keuangan ya psikologi keuangannya gitu loh. Kayak tadi ya gimana biar bisa nahan keinginan membeli yang impulsif. Iya. Kalau sebelum lanjut ke ini ya perencanaan keuangan yang lebih detail gitu kan. Ya kan salah satu orang terpikat pinjol ya dari banyaknya penyebabnya kan pasti ya kayak judol gitu-gitu loh. Ya kan itu ya apa ya judul dan gaya hidup kan yang kadang membuat kita akhirnya melebihi batas keuangan kita gitu, akhirnya malah minjem online. Dan sebenarnya itu sih, cara kita mengatur itu ya tadi punya tabungan darurat lah ya, kebutuhan darurat. Kalau kamu ngaturnya gimana tuh? Minimal berapa kali jumlah pendapatan bulanan dana darurat? Kalau dana darurat yang juga aku pernah pelajari ya, sekedar pelajari dari internet juga. Kalau nggak salah itu 3 kali pengeluaran bulanan. Jadi kita harus tahu dulu. Makanya tadi ya paling fundamentalnya itu kita tahu dulu nih uang masuk sama uang keluar kita itu berapa. Nah, uang keluar kita itu per bulan berapa. Nah, dikali 3 itu adalah dana darurat yang harus kita punya. Gitu. Nah, jadi kalau kita udah punya tabungan senilai 3 kali pengeluaran bulanan kita, nah itu udah aman. Udah aman banget ya? Udah. Nah, nanti kalau udah tahu nih udah nyatet uang masuk, uang keluar, terus juga udah punya dana darurat itu, barulah bisa untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Memenuhi kebutuhan yang lain. Tapi iya sih minimal banget emang 3 bulan ya. Kalaupun di waktu itu misal ya, naudzubillah min dzalik kita kehilangan pekerjaan atau apa, Nah, masih ada 3 saving bulannya buat itu. survive lah gitu. Tapi kalau misalkan ada orang yang bilang, ya ini kan kondisi ekonomi yang kemudian menekan kita itu kan secara struktural ya, kemiskinan struktural orang bilang. Nah itu menurutmu gimana? Ya pasti ada pengaruhnya dari situ sih ya, termasuk kayak gini yang harga-harga naik kan juga akhirnya mempengaruhi gimana kita ngerencanain keuangan kan. Iya. Jadi misalkan ya, tapi akhirnya balik lagi harus masyarakatnya, harus kita sendirinya yang inisiatif ya jadinya. Mau ditekan seperti apapun sebetulnya kalau misalkan orang-orang ini mau percaya terhadap dirinya ya, dan juga bahwa dia mengetahui kapasitas dia mengelola keuangan, manajemen keuangannya udah bagus, fundamentalnya udah bagus, mau ditekan seperti apapun, setidak-tidaknya dia akan tetap survive. Ya, tapi kita juga tidak membenarkan dengan sistem yang keliru ya. Kalau sekarang kita ngomongin soal sistem ekonomi di Indonesia, ya tentu masih banyak sekali PR yang bisa dilakukan. Termasuk tadi ada misal orang ini ya, yang beli bensin yang tadinya Pertamax terus beli Pertalite karena harga naik. Nah, hal-hal semacam itu yang menjadi keterpaksaan, yang itu yang sebetulnya yang menekan masyarakat di bawah gitu. Tapi selebihnya ya banyak, misal kasus korupsi dan lain sebagainya, manajemen kebijakan yang kurang oke, dan itu yang akan berimplikasi ke kemampuan dan daya beli masyarakat. Iya. Apalagi gajinya nggak naik-naik ya. Bensinnya udah naik, gajinya nggak naik. Betul itu ya, karjimut ini susah. Gitu. Tapi ya itu sih yang penting alhamdulillahnya aku berhasil buat menahan biar enggak gaya hidupnya tuh melebihi kemampuan yang aku punya. Tapi kamu udah punya saving buat misal nih, kan sekarang kita udah usia ya 25-an lah ya. Udah prepare buat misal beli rumah gitu belum? Atau ada saving sendiri kan? Pasti itu kalau aku sendiri sekarang masih terbatas ya kan karena dengan kecukupan bulanannya ya, kecukupan bulanan uang keluar uang masuk sama keluarnya gitu kan. Itu sih kalau aku masih terbatas. Cuman ya pasti sebenarnya bisa terbantu dengan perencanaan investasi yang kayak tadi itu. Gitu. Nikah dulu apa punya rumah dulu menurutmu? Tergantung. Nah, itu nggak menjawab. Nah, kalau aku tergantung pasangannya. Oke. Iya. Oke, boleh. Iya. Ntar kesepakatannya kan ya kalau emang nggak apa-apa ngontrak dulu ya oke. Tapi kalau maunya langsung ada rumah ya berarti rumah dulu. Kita usahakan rumah dulu. Tapi kalau kayak nggak kontrak dulu ya udah berarti nikah dulu. Berarti kalau misalkan mau ngutang untuk
hal yang sifatnya produktif ya, nggak beli rumah gitu, nggak beli aset gitu ya. Itu kan nggak produktif tuh. Rumah itu kan nggak produktif. Rumah Rumah nggak produktif, Bos. tapi masuk aset sih. Iya, masuk aset. Tanahnya ya. Iya. Iya ya. Nah, terlepas dari rumah atau bukannya ya ngutang itu sebenarnya boleh. Cuman ya harus produktif aja gitu. Misal? Biaya pendidikan? Ya yang kayak tadi ya investasi leher ke atas itu kan bukan utang sih. Ya utang apa ya? Oh ya misal aku sendiri ya. Ini dalam hidup kayaknya pembelian yang paling mahal adalah HP. Oh iya? Oh iya. Nah, kenapa? Wah, HP sama behel. Oh iya. Tapi ini udah lepas. Oke. Nah, kenapa? Tapi aku nggak sampai utang ya, karena maksudnya ya pengeluaran besarnya ya, karena dari HP ini bisa ngedapetin income yang lebih. Oke. Karena memang dia membantu kita untuk bekerja. Aku sepakat sih. Tuh, nah ya termasuk kalau misalkan utang ya, kalau kita tahu nih punya perhitungan gitu kan, oh dengan kita beli HP yang speknya kayak gini, ntar returnnya berapa gitu. Returnnya berapa dan ntar balikin modalnya lah ya, gitu ya, jadinya berapa, nah itu tuh boleh-boleh aja. Kemarin aku sempat baca-baca di TikTok sama di Instagram ya. Ada yang bilang kalau misalkan nih, misal gajiku sebulan nih misal 7 juta gitu. Terus suatu ketika gajiku naik jadi 2 kali lipat gitu. Katanya kita nggak boleh nih standar hidupnya mengikuti kenaikan gaji. Ya, iya. Kamu sepakat nggak? Aku sepakat. Tapi ada pertanyaan, Bos. Untuk mendapatkan gaji yang segitu itu kan pasti ada caranya ya. Misal nih, Pak, kita kan hidup di dunia yang sangat kapital ya. Yang kemudian ketika orang itu melihat kemampanan finansial seseorang itu dari hal-hal yang sifatnya fisik. Misal, Pak, nggak mungkin dong kita mau deal. Misalnya kita mau deal project gitu, nominalnya 50 juta. Sedangkan nanti kendaraanku pakai Shogun 110 misal kayak punyaku gitu. Yang sekarang gitu. Yang masih sering tak pakai sore-sore jalan-jalan gitu. Untuk ketemu klien itu masa pakai itu? Itu akan sulit dealnya dibanding misal untuk deal 50 juta kita pakai mobil atau motor yang lebih oke gitu. Nah itu termasuk hal-hal yang ini ya, mungkin kalau misalnya emang wah kita masih belum mampu untuk membeli hal itu tadi, tapi sedangkan pekerjaan kita, tuntutan kita mengharuskan punya itu tuh biar memperlancar ya, memperlancar pekerjaan. Ya menurutku sah-sah aja sih. Yang penting kan ya itu tadi ya, kita tahu nih dari itu bukan jadi semacam gengsi ya. Bukan. Nah, makanya harus dibedain emang benar-benar butuh atau cuman sekedar gaya-gayaan atau pengen-pengen aja gitu. Dan makanya ketika tahu nih untuk kebutuhannya, pekerjaannya, terus ya emang bener-bener apa dipakai untuk kerjaan, ya itu juga cukup secukupnya aja. Dan gitu. itu pasti kan akan ada peningkatan expenses ya. Tadi misal yang tadinya kita gaji 7 juta dengan gaji 14 juta, expenses-nya pasti akan beda pengeluarannya. Karena untuk memaintain gaji 14 juta itu kan ya ada caranya gitu. Salah satunya kayak tadi, misal ketemu klien, ketemu dengan orang-orang yang berhubungan dengan kita. Tapi kalau 17 juta itu 14 juta tuh kayak masih kecil sih. Tapi menurutku kayak gitu tuh ada hal-hal yang kayak emang akan ikut naik secara otomatis. Dan ada yang enggak, kayak misalnya mungkin tadi ya secara looks yang kalau ya, yang looks terus ataupun berurusan sama orang lain itu pasti naik gitu. Betul. Tadi ya mungkin dari segi pakaian, berpakaian, terus kendaraan yang memperlihatkan kita nih sebagai mitra yang meyakinkan. Tapi ada hal yang bisa untuk nggak ikut naik gitu meskipun kita punya pendapatan yang naik. Misal makanan. Ya misal makan. Ya intinya yang menyangkut pribadi gitu ya, pakaian sehari-hari yang nggak ketemu orang gitu, yang buat tidur ataupun tempat tinggal gitu ya. Ketika kayak tadi baru 7 juta terus naik baru 2 kali lipat terus pengennya nyarinya apart. Ya kan itu tuh bisa loh ya, cuman di tempat tinggal sendiri aja kan. Nah, aku sepakat sih. Intinya hal-hal yang menyangkut pribadi itu bisa kok ditahan untuk nggak ikut naik. Artinya ada semacam misalnya pikiran yang nggak apa-apa deh kalau misalkan
memang naik gajinya terus standar hidupnya naik itu kan nggak apa-apa karena memang untuk memaintain gaji itu. Ya lagi-lagi untuk ya yang harus dipikirkan yang bisa berdampak ke gaji, ke pendapatan bulanan gitu untuk maintenance gitu. Tapi yang mungkin nggak maintenance ya kan bisa-bisa aja. Iya. Gitu Oh kayak kalau di Indonesia tuh kayak kita menyebut ini pendapatan tuh gaji ya, bukan earning money deh. Earning money itu kan mendapatkan uang ya, bukan digaji ya. Betul. Kayak earning money itu kan semacam upaya untuk kita bisa semaksimal mungkin dengan cara apapun yang dilegalkan oleh bangsa dan negara gitu ya. Tapi kalau gaji itu kayak istilahnya ya kita cuma jadi dapat dari orang ya. Dari orang gitu ya. Ya walaupun nggak apa-apa juga sih. Ini soal penyebutan aja. Ya sebenarnya kan keuangan itu sangat kompleks ya, baik yang dari sosialnya maupun pribadinya, terus juga faktor-faktor yang lainnya ya. Gimana yang kita yang masih ini, nggak tahu deh kalau kamu ya, kalau kan yang kayak masih apa tadi ODGJ dan Karjimot ini harus struggle gitu kan, bahkan aku menerapkan frugal living, tau nggak frugal living? Hidup apa adanya atau apa? Nggak tahu lah, pokoknya frugal living itu hidup yang dengan benar-benar apa ya, secukupnya lah gitu. Kalau menurutku. Misal? Ya jadi benar-benar ngirit aja. Ngirit dengan secukupnya tuh piye maksudmu, Bro? Ya. Nggak, karena gini, kadang orang bilang secukupnya itu ya saya cukup, misal pakai motor cukup ya. Cukup mobilnya 3 cukup kok, mobilnya 3 cukup. Tapi kalau seadanya tuh ya seadanya tuh ya itu tadi ya, 3 sesuai kebutuhan. Pokoknya sesuai kebutuhan. Butuhnya cuman misal butuhnya seminggu ya pakainya 7 pakaian, ya udah belinya 7 aja gitu. Butuh adanya 7 gitu-gitu. Oh, itu termasuk frugal living ya? Kalau itu kategori frugal living menurutku aku sudah menerapkan itu. Karena bajuku juga terbatas pakaiannya. Terus celana juga terbatas, sepatu nggak lebih banyak dari ibuku misal. Karena kan kebutuhan ibu itu kan ada kondangan, kemudian nanti ketemu tetangga, terus ada ketemu apa kan beda tuh biasanya. Nah kalau laki-laki itu saya nggak tahu ya, ada kecenderungan sepatu ya itu aja gitu. Iya, aku sepatu tuh sampai bertahun-tahun tuh masih sih sama tuh. Tapi nggak tahu apakah ini dipengaruhi oleh gender atau tidak, atau karena kita memilih untuk berpikir secara sederhana atau ya apa adanya aja gitu. Gitu. Tapi kalau itu yang disebut frugal living menurutku itu tepat sih. Walaupun sebetulnya prinsip kesederhanaan itu menurutku ya kita pakai aja apa yang kita punya gitu. Yang dimaksud tidak sederhana adalah mengusahakan hal-hal yang sebetulnya belum sampai di standar hidup kita, di kemampuan kita, tapi maksa. Ya, gitu. Jatuhnya ntar malah utang lagi tuh, karena kayak hidup lagi. Iya, zuhud itu tuh kan ini dari perspektif agama. Oh iya. Zuhud itu kan ya itu termasuk zuhud ya? Iyalah. Zuhud itu ya pakai apa adanya itu ya yang kita punya aja gitu. Bukan merasa bahwa ada yang perlu ditutup-tutupi. Nah, itu berarti mungkin dia nggak bayar pajak. Iya. Ya mungkin itu dia nggak bayar pajak. Tuh, gitu. Ngomongin. Ini tabungan gimana? Jadi ada lah. Ya. Salah satu tabungan yang emang nggak seberapa. Tapi ada tabungan yang lain ya? Tabungan haji misal? Tabungan haji. Kemarin aku sempat diskusi sama Kepala BPKH RI. Nah, kita dianjurkan untuk sebisa mungkin daftar haji muda. Nah, itu menurutku bagus sih. Oh iya. Karena kita bisa setidaknya tabungan itu kan lama ya. Jadi nanti setelah tabungan itu terkumpul baru nanti didaftarkan. Nah, yang penting daftar dulu aja. Nanti ada spending. Nggak bisa rutin, misal kayak bulan ini bisa ternyata ada uangnya untuk nabung, bulan depan nggak ada gimana? Ya nggak apa-apa. Memenuhi kebutuhan fundamental dulu, yang paling dasar dulu, baru nanti haji. Nah itu menurutku bagus ya. Ini selingan aja sih sebetulnya, kayak ya. Kalau misalkan memang ada disarankannya tuh gitu. Cuman ya kasihan ya misalkan ada yang tadi kayak yang sandwich generation tadi ya, kasihan juga sih. Tapi menurutku penting sih itu untuk segera kita ini, apalagi kan itu perintah agama ya. Yang mampu. Ya kayaknya emang aku harus mulai memikirkan tabungan untuk haji juga ya, biar kan ya antriannya ini kan cukup banyak. Kalau dilihat nominalnya Pak, 10.000 sisanya Kak.
Mampu itu buat daftar haji itu minimal. Minimal lah berapa? Kalau pembukaan pendaftaran kayaknya di bawah 1 jutaan deh. Oh, 10.000 di bawah 1 juta kan ini. Bisa tuh. Ya. Jadi nggak jadi keluar kita? Nggak jadilah ya. Ya udahlah. Nanti bikin dulu aja. Ini yang aja. pasti kan kita main tuh nggak harus jajan, Bos. Ini aja masih ngirit nih. Atau nanti kita aja, nanti aku yang bayar. Boleh, ayo. Yaudah, yuk berangkat. Nah, nggak usah dipikir sama temen ini. Yuk. Saya masih ODGJ.